Saya mau bertanya, apakah talasemia berobat seumur hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan juga yang sedang menonton. Apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dan baik-baik aja dimanapun dan kapanpun. Alhamdulillah hari ini senang sekali rasanya saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Tuti Srihastuti. Dr. Tuti Srihastuti, SPPD Kom Mkes. Beliau adalah dokter subspesialis penyakit dalam dan konsultan hemato-onkologi medik di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Hari ini kita akan membahas, tentu saja di podcast dokter kita akan membahas hari talasemia. Ya, khususnya talasemia itu sendiri. Karena kemarin tanggal 8 Mei itu adalah hari talasemia sedunia. Jadi kita masih dalam rangka memperingati hari talasemia itu gitu. Dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat insya Allah. Semoga semuanya sehat juga ya. Alhamdulillah sama ya. teman-teman yang lain semuanya. Amin. Semoga dokter sehat selalu. Makin segeran aja nih dokter kelihatannya. Alhamdulillah. Semakin cantik juga. Alhamdulillah. Oke dokter, kayak yang tadi udah Grisel singgung di awal, kita akan membahas mengenai talasemia. Mungkin banyak wargi Cianjur yang belum mengerti atau bahkan belum tahu apa sih talasemia. Jadi boleh dong dok, dijelasin apa sih talasemia itu. Silakan dok. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, sampurasun. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Sebelumnya saya sapa teman-teman juga ya, terutama mungkin teman-teman adik-adik, anak-anak kita talasemia yang setiap hari datang rutin bergantian ke ruang talasemia kita. Jadi sebagai informasi di RSUD Sayang itu kita punya ruangan khusus untuk adik-adik teman-teman anak-anak talasemia yang rutin melakukan transfusi darah di ruang mawar. Kita ada tempat di ruang mawar. Semoga tetap sehat, selalu semangat semuanya ya. Begitu juga keluarganya. Iya betul, ini dalam rangka podcast kita hari ini kan dalam rangka Hari Talasemia itu ya. Jadi tadi pertanyaannya talasemia itu apa ya? Talasemia itu apa? Talasemia itu adalah salah satu kelainan darah. Jadi talasemia itu adalah kelainan darah yang ditandai oleh penurunan HB. HB itu hemoglobin. Jadi orangnya akan selalu anemia, kekurangan sel darah merah, anemia. Kenapa terjadi seperti itu? Karena terjadi mutasi atau gangguan genetik pada pasien-pasien tersebut. Jadi dibawa sejak lahir, diturunkan dari orang tuanya. Jadi kelainan talasemia itu adalah dia bukan penyakit menular, tapi dia penyakit yang diturunkan. Keturunan ya. Talasemia itu seperti itu. Jadi orangnya akan kadar HB-nya selalu rendah dalam tubuhnya. Yang kita kenal dengan anemia itu. Anemia, Jadi penyakit bawaan genetik gitu ya dari orang tuanya gitu. Berarti selain karena faktor genetik nih dok gitu, apa aja sih penyebab dari adanya talasemia ini? Ada nggak sih dok selain karena keturunan gitu? Mutasi ya, jadi dia itu memang bukan dipengaruhi oleh makanan, bukan dipengaruhi oleh infeksi apapun, tapi memang dia ada gangguan di kromosom, di gennya. Jadi dibawa dari sejak lahirnya sudah terjadi gangguan gen yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah, sehingga sel darah merahnya tidak bagus bentuknya, sehingga dia dihancurkan dalam waktu yang tidak normal. Harusnya kan sel darah merah itu dalam tubuh kita dihancurkan dalam waktu 3 bulan sekali, terus dibentuk yang baru. Nah pada pasien-pasien talasemia itu dia belum 3 bulan sel darahnya selalu dihancurkan karena memang gen pembentuknya tuh nggak normal. Jadi memang tidak ada penyebab lain selain itu. Makanya orang-orangnya sering bergejala biasanya diketahui dari awal lahir atau kadang-kadang ketahuan memang usia agak besar sedikit, tapi ada juga yang ketahuan pada usia remaja. Gejalanya beda-beda, ada terutama yang paling sering adalah jelas karena gejala dari anemianya ya. Jadi orangnya sering
lemas, pusing, pucat, kelayangan gitu, Dok. kelayangan, pusing. Kalau yang anak-anak gangguan pertumbuhan. Oh, Jadi gitu. gara-gara anemia itu semua perkembangan dalam tubuhnya terganggu. Oh, gitu. Thalassemia ini ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Atau Iya, tok thalassemia aja? betul. Kamu pinter sih nanyanya, aku udah baca ya. Jadi thalassemia itu betul. Jadi untuk thalassemia itu kita ada beberapa jenis. Makanya ada orang yang harus ditransfusinya itu rutin. Ada juga yang cukup 3 bulan sekali. Jadi kita istilahnya sebenarnya secara gen itu ada istilah thalassemia alfa, beta. Tapi untuk pemakaian klinis sehari-hari, kita kenalnya ada thalassemia mayor, thalassemia intermedia, sama ada thalassemia minor. Itu dibedakan dari keperluan transfusi yang harus diberikan terhadap pasien tersebut. Kalau yang mayor itu dia sangat tergantung terhadap transfusi darah. Dia hampir tiap bulan atau tiap 3 minggu sekali memerlukan transfusi darah untuk mempertahankan HB supaya di atas 10. Karena kalau di bawah 10 nanti kualitas hidupnya terganggu. Jadi itu yang thalassemia mayor. Tapi yang thalassemia intermedia itu kadang-kadang transfusinya hanya perlu 3 bulan sekali, atau ada yang 6 bulan sekali, jadi dia agak jarang untuk memerlukan transfusinya. Nah, kalau untuk yang minor, kadang-kadang dia tidak perlu transfusi karena HB-nya mungkin 9,9 atau 10,1, tapi dia thalassemia, cuma minor. Nah, yang ada lagi istilah kita adalah karier. Jadi ada orang yang pembawa sifat thalassemia. Jadi orangnya tidak bergejala, tetapi di tubuhnya itu dia membawa sifat thalassemia. Jadi kalau orang karier itu dia dirinya sendiri tidak bergejala, tapi di tubuhnya ada gen yang salah. Dia kalau menikah dengan sesama orang yang karier, anaknya kemungkinan 25% pasti ada yang menderita thalassemia mayor. Jadi memang untuk thalassemia ini masih menjadi PR kita bersama ya, karena terus terang untuk thalassemia memang istilahnya kita bukan sembuh ya, tapi mengontrol supaya kualitas hidupnya bagus dengan cara menjaga kadar HB selalu di atas 10. Dia tidak mungkin bisa menghentikan transfusi itu. Jadi dia harus selalu rajin untuk melakukan transfusi supaya HB-nya tetap bagus. Selama seumur hidup gitu, Selama Dok ya? seumur hidup. Itu yang harus ditekankan terhadap pasien-pasien yang memang sudah didiagnosa sebagai thalassemia. Tetapi dari pemberian transfusi ini juga kita harus waspada juga, karena rajin ditransfusi itu suatu keharusan. Tetapi seperti pada umumnya suatu terapi ya, kita harus selalu memperhatikan efek samping. Nah, efek samping dari transfusi itu pasiennya sering mengalami penumpukan zat besi, namanya hemosiderosis. Nah, itu juga nggak bagus kalau tidak ditata laksana. Jadi pasien thalassemia itu harus selalu ingat bahwa selain transfusi darah, dia juga harus selalu minum obat untuk mengikat besi yang numpuk. Namanya zat kelasi besi, itu diminum tiap hari. Ada yang diminum, ada yang disuntik, tapi di kita di Rumah Sakit Cianjur ini kita pakai yang diminum. Ada yang sirup, ada yang tablet, dan itu harus dipakai tiap hari. Itu tantangan juga karena kan ada yang anak-anak, ada yang remaja, kadang-kadang ada yang bosan minum obat. Padahal sebetulnya itu tidak boleh bosan, karena kalau kita tidak minum obat itu akan ada komplikasi yang lain, ke jantung, ke pertumbuhan, kadang-kadang ada yang jadi gangguan gula, diabetes, jadi kemana-mana kalau dari penumpukan besi itu. Berarti tadi pengobatannya itu selain transfusi juga ada minum obat kali ya, Dok, gitu ya? Betul. Itu adalah sebuah keharusan bagi pasien thalassemia, begitu. Jadi tadi ada tiga jenis, satu thalassemia mayor, kemudian intermedia, dan juga minor. Begitu. Sama karier sebenarnya satu lagi yang tidak termasuk penyakit thalassemia, tapi dia pembawa. Tapi Dok, sorry tadi Grisel ulangi lagi. Jadi kalau misalnya nih saya adalah pasien thalassemia, berarti apakah 100% saya akan menurunkan gen itu kepada anak saya nanti gitu, Dok? Atau enggak? Gennya akan diturunkan, karena dia terikat di kromosom kita ya. Jadi makanya kalau orang thalassemia memang kita sebenarnya, karena thalassemia itu tidak bisa disembuhkan, jadi yang nomor satu memang sebenarnya adalah pencegahan. Gimana caranya kita tidak mempunyai pasien baru lagi yang thalassemia? Caranya dengan
screening premarital biasanya. Apa tuh, Dok? Jadi sebelum orang-orang menikah itu sebaiknya kita melakukan screening. Apakah kita punya gen ke arah thalassemia atau tidak. Kalau pasien thalassemia memang sebaiknya tidak menikah dengan thalassemia lagi. Karena kalau sama penderita thalassemia jelas anaknya akan thalassemia. Gitu. Jadi sebaiknya dengan orang yang normal supaya nanti anaknya itu kemungkinan akan jadi karier, tapi bukan penderita. Kalau dia menikah dengan orang yang normal. Karena kan yang normalnya full normal, yang dia thalassemia nanti kan separuh tuh kalau menikah dikali-kali. Jadi anaknya akan karier tapi tidak ini. Nah kalau orang yang normal sebaiknya memang kita karena kadang-kadang kita tidak tahu loh kita itu sebenarnya ada kelainan darah atau tidak. Betul, nah untuk thalassemia terutama yang minor kadang-kadang HB-nya normal juga atau turun dikit banget. Nah pada orang-orang yang normal juga kadang-kadang mungkin aja dia karier. Jadi itu ada tesnya. Kalau ternyata dia karier, sebaiknya tidak menikah yang karier juga. Karena minimal 25% berarti kalau anaknya 4 berarti satu anaknya akan mengalami thalassemia. Yang lainnya karier sama normal satu. Jadi memang screening itu sekarang sudah mulai sering dikerjakan kita. Ada tesnya. Di sini ada di RSUD sayang. Di RSUD kita rujuk parsial bisa. Nah itu juga salah satu yang penting dan harus diingat mungkin untuk warga Cianjur ya yang mau menikah nih, lakukanlah serangkaian tes kesehatan karena itu penting banget. Dokter, kalau thalassemia ini menyebabkan kematian, Dok? Semua penyakit kalau tidak ditata laksana dengan baik pasti itu ya yang kita hindari. Makanya sebaiknya ditata laksana. Sebenarnya sekarang itu thalassemia dibanding beberapa tahun sebelumnya sudah bagus sekali. Dulu thalassemia itu rata-rata umur anak-anak di ruangan thalassemia itu sebagian besar anak-anak aja, jarang banget yang nyampe dewasa. Tapi alhamdulillah sekarang itu pasien-pasiennya udah ada yang menikah, yang punya anak. Jadi dengan tata laksana yang lebih komprehensif ya dari semua sisi, pasien-pasiennya sekarang banyak yang sudah mencapai ada yang umur 30. Jadi survivalnya lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, beberapa puluh tahun sebelumnya mungkin. Berarti angka kematian karena thalassemia juga nggak terlalu tinggi, Dok? Untuk saat ini ya, sebagian besar mungkin karena komplikasi ya. Komplikasinya gagal jantung, banyak yang orang thalassemia mengalami gagal jantung. Atau karena komplikasi-komplikasi yang lain. Sebagian besar sih kalau di kita biasanya karena gagal jantung yang tidak tertata laksana mungkin ya. Kadang-kadang yaitu problem terbesar itu pasien-pasien memang bosan ya. Ya kita juga kan kalau minum obat ya seumur hidup gitu pasti ada fase bosannya. Itu yang harus selalu dimotivasi oleh keluarga, oleh teman-temannya, oleh perawat-perawat kita bahwa jangan bosan untuk minum obat kelasi besi selain transfusi darah. Jangan ya. Jangan pernah bosan karena emang kesehatan itu ya begitulah ya, Dok ya. Untuk kesehatan kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita ada penyakit, mungkin ya kita juga harus berjuang dengan semaksimal mungkin kalau mau sembuh ya. Kalau misalnya untuk thalassemia ini mungkin kita harus bersabar dan terus semangat dalam segala pengobatannya. Mungkin sudah ada yang pertanyaan yang masuk? Oke. Ini pertanyaan yang awam, mungkin Grisel juga ada beberapa pertanyaan yang dititip ke Grisel, Dok ya. Jadi nanti Grisel akan coba bertanya. Ada yang bertanya kayak gini, apa bedanya sih, Dok, thalassemia dan anemia katanya gitu? Karena sama-sama ada mianya, begitu. Ya, betul. Itu pertanyaan yang sebenarnya itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Jadi tadi saya bilang bahwa thalassemia itu kelainan darah yang ditandai orangnya dengan anemia. Jadi pasien thalassemia itu pasti anemia. Mengalami HB-nya kurang dari normal. Tetapi tidak semua pasien anemia adalah thalassemia. Karena anemia itu banyak penyebabnya. Bisa anemia kekurangan zat besi, bisa anemia kekurangan asam folat, bisa anemia karena perdarahan, biasa anemia karena hemolitik. Banyak sekali penyebab anemia itu. Salah satunya penyebabnya adalah ya thalassemia ini. Jadi tidak semua anemia thalassemia, tapi pasien thalassemia pasti anemia gitu yang terutama yang intermediate dan yang mayor ya.
Terus gini juga kan, kalau misalnya anemia itu cukup dengan minum obat penambah darah, betul nggak sih dok? Tergantung Oh, penyebabnya. tergantung penyebabnya juga ya. Jadi kalau misalnya anemianya karena kekurangan zat besi, betul, kita minumnya obat penambah zat besi. Penambah zat besi. Banyak lah contohnya ya. Tapi kalau misalnya kekurangannya karena asam folat, kita minum asam folat. Oke. Itu ada juga di makanan kan, zat besi di makanan banyak, asam folat di makanan banyak. Tapi kalau penyebab anemianya karena hemolitik, kita harus cari, hemolitik itu dihancurkan sebelum waktunya. Itu kita harus cari sebabnya. Obatnya beda lagi. Jadi kalau anemia itu tergantung penyebabnya, baru diobatin sesuai penyebabnya itu. Jadi kalau ada orang mengalami lemas, pucat, jangan ragu, periksa. Jangan merasa karena kecapean aja. Saya pernah punya pasien lemas dok, udah pusing-pusing, vertigo, lemas, cepat sesek, capek. Ternyata pas diperiksa HB-nya 5. Itu jagoan sekali. Orang Cianjur tuh jagoan-jagoan. Kadang-kadang HB-nya rendah sekali, tapi tidak merasa apa-apa. Maksudnya udah merasa gejala, tapi dia tidak merasa ada apa-apa. Diperiksa udah rendah sekali, baru dicari sebabnya. Nah jangan seperti itu, jangan nunggu berat. Kalau ada gejala itu pastikan ada masalah atau tidak. Betul. Jadi tes kesehatan juga balik lagi penting gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah berasa ada yang nggak beres sama badan tubuh kita, segeralah periksakan ke yang ahli tentunya ya, dokter-dokter di RSUD sayang Kabupaten Cianjur tentunya ya. Oke, sudah ada yang masuk? Oke. Tadi ada, saya baca komen dari Latifah dari Nunung kayaknya. Oh tuh. Di bawahnya tadi ada. Oke, ada katanya dokter yang selalu memberikan semangat untuk komunitas talasemia, gitu. Alhamdulillah ya. Semoga tetap semangat dan tetap sabar dalam menjalankan serangkaian pengobatan talasemia, gitu. Balik lagi sih dok, tadi Grisa lupa. Nah berarti kan kalau misalnya anemia itu nggak wajib transfusi darah dok? Nah itu pertanyaan bagus juga, pinter sekali. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir kalau orang anemia itu harus transfusi darah. Orang HB-nya 7-8 harus transfusi darah. Kembali ke penyebabnya. Kalau untuk talasemia iya. Kalau untuk talasemia wajib. Jadi wajib transfusi darah karena tidak ada obat yang lain untuk menaikkan HB-nya. Karena memang dia gennya rusak, jadi memang kita perlu bantu menambahkan HB kadar darah dari orang lain terutama ya. Nah itu memang udah mutlak, wajib, syarat, bukan syarat, kewajiban. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau untuk talasemia obatnya hanya transfusi. Tapi untuk anemia yang lain belum tentu. Oh belum tentu. Ini hanya untuk talasemia ya, obatnya memang transfusi darah. Jadi pasien-pasien talasemia kita memang sangat tergantung oleh bantuan, keikhlasan teman-teman semua yang rajin donor darah. Ini saya berterima kasih semua nih sama teman-teman siapapun yang sangat rajin mendonorkan darahnya tiap 3 bulan sekali, karena itu sangat diperlukan oleh teman-teman adik-adik kita yang terutama penderita talasemia ini, selain penyakit yang lainnya. Tuh ya, sering-seringlah berdonor darah gitu ya, karena itu juga bisa menolong nih. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu. Assalamualaikum dokter, salam sehat. Apakah ada pantangan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh penderita talasemia? Terima kasih dok. Terima kasih dari Eka Ocaica. Pertanyaannya ini bagus sekali ya, ini juga sering dipertanyakan bahwa apakah ada makanan yang dipantang. Sebenarnya mungkin bukan pantangan, secara khusus pantangan sih tidak ada ya. Tapi yang paling membantu itu justru apa yang dianjurkan, karena pasien talasemia itu kan tadi kelebihan zat besi. Karena dia sering transfusi, ada yang 2 minggu sekali, lama-lama besinya numpuk dalam tubuh. Dan besi yang numpuk dalam tubuh itu kan tadi saya bilang racun ya buat tubuhnya, makanya harus minum obat untuk mengikat besi itu, membuang besi itu. Ada beberapa makanan yang bisa membantu penyerapan besi dalam usus, vitamin C yang mengandung vitamin C itu dianjurkan sekali pada pasien-pasien talasemia. Begitu ya. Ada lagi, izin bertanya, pasien talasemia apakah bisa menjadi normal pada apa? Oke, dok izin bertanya, pasien talasemia apakah bisa menjadi abnormal pada sel darah lain? Seperti itu dok. Dari Andriana Ibrahim ya. Terima kasih pertanyaannya. Pasien talasemia itu kan gangguannya di gen yang pembentukan hemoglobin. Apakah dia bisa menjadi abnormal pada sel darah lain? Itu mungkin maksudnya pada leukosit gitu ya.
pada trombosit. Mungkin ya, saya menebak pertanyaannya. Kan kalau anemia itu kelainannya pada hemoglobin, pada Hb-nya yang rendah. Apakah pada sel yang lain bisa kena, pada leukosit, pada trombosit? Itu bisa terjadi kalau pada pasien-pasien talasemia yang limpanya sudah sangat besar. Jadi pasien talasemia itu karena memang terjadi proses hemosiderosis dan sebagainya, limpanya tuh sangat besar sekali. Kan sel darah dipecah sehingga si limpa membentuk sel darah baru. Nah itu prosesnya berat sekali, lama-lama limpanya membesar. Limpa itu organ di dalam perut sebelah kiri, harusnya normalnya tidak teraba, tapi pada orang-orang talasemia dia sering membesar sekali, sampai ukurannya setengah perutnya keisi oleh limpa. Nah itu sangat terganggu. Kalau sudah terjadi seperti itu, sering kita istilahnya ada hipersplenism, sehingga leukositnya ikut turun, trombositnya juga ikut turun. Jadi kadang-kadang memang ada terapi tambahan lain pada pasien-pasien talasemia yang sudah mengalami komplikasi itu, kita limpanya harus dibuang, namanya displenektomi. Jadi beberapa pasien talasemia kita akhirnya memang tidak mempunyai limpa. Tetapi nggak usah khawatir karena memang itu sangat membantu untuk salah satu terapi kalau pasiennya sudah sangat membesar limpanya. Jadi dia akan dibuang limpanya itu. Oke, terima kasih dok. Ada lagi ya yang pertanyaan yang masuk, dok punten, izin tanya dok, apakah semua pasien yang harus cuci darah adalah pasien talasemia? Oh tadi salah ya pertanyaannya di Pak Ardaya tadi ya, yang ini yang Adriana yang atas ya. Yang pertanyaan ini adalah itu suatu hal yang berbeda ya. Saya langsung jawab aja bahwa untuk pasien cuci darah itu kan pasien-pasien yang gagal ginjal. Jadi sangat berbeda dengan pasien talasemia. Mungkin siapa tadi yang nanya itu? Adriana ini mungkin melihat karena ruangannya hampir sama ya, berdekatan. Kalau dulu malah hampir barengan, sekarang udah agak berbeda ya, beda ruangan. Pasien cuci darah dengan pasien talasemia itu suatu hal yang sangat berbeda. Kalau cuci darah itu kan hemodialisa, itu dikerjakan pada pasien-pasien yang gagal ginjal. Sedangkan talasemia itu beda lagi. Jadi tidak berkaitan antara cuci darah dengan talasemia. Beda banget. Tadi yang nanya itu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Bu Nunung. Dari Bu Nunung, Latifah Ibu ya? Nunung, ya. Dari saya mau bertanya, apakah talasemia berobat seumur hidup? Iya. Assalamualaikum Bu Nunung, ini Bu Nunung dari Polihemato Onko, pasien di sana ya. Apakah talasemia berobat seumur hidup? Ya. Karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa talasemia itu memang tidak bisa disembuhkan. Kita bisa mencegah, tapi tidak bisa menyembuhkan. Yang kita kerjakan adalah mengontrol. Jadi pasiennya akan mempunyai kualitas hidup yang bagus, tapi talasemianya tidak hilang. Jadi dia harus berobat memang seumur hidup. Terus menerus. Oke. Ada lagi yang bertanya, kalau transfusi darah untuk pasien talasemia itu dianjurkan berapa minggu sekali, dok? Ya, ini Puspita. Ada pertanyaan dari Puspita Puspa. Apakah transfusi darah oh ya, ini tergantung jenis talasemianya. Jadi ada orang yang talasemia mayor itu kan tergantung transfusi. Jadi ada yang sebulan sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Jadi tergantung kerusakan mutasinya berapa berat. Semakin berat mutasinya, semakin sering dia memerlukan transfusi karena semakin sering darahnya dihancurkan. Jadi beda-beda. Tidak bisa disamakan antara satu pasien talasemia dengan talasemia yang lain. Tapi kita punya target bahwa pasien itu gimana caranya mempunyai Hb selalu di atas 10. Supaya kualitas hidup tadi tidak sesak, tidak lemes, tidak terjadi gangguan pertumbuhan selama dia berikhtiar dalam pengobatannya ini. Oke. Ada lagi pertanyaannya, dok. Assalamualaikum, dok. Izin bertanya, bagaimana mencegah pasien talasemia agar tidak terjadi pembekakan jantung? Terima kasih dari Kamil ya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya juga ini bagus karena memang ini komplikasi yang lumayan sering terjadi pada pasien-pasien talasemia. Kebanyakan pembengkakan jantung pada pasien talasemia itu karena efek dari besi. Jadi besi yang ditransfusikan itu salah satunya menumpuk di dalam
sel-sel jantung sehingga mengganggu fungsi dari jantung tersebut. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi komplikasi itu? Lakukan pengurangan besi dalam tubuh dengan cara minum kelasi besi itu. Obat-obat yang diminumnya jangan terlupa lagi, kembali ke tadi. Minum kelasi besi. Kita kenal ada beberapa obat, 3 obat yang suka kita pakai. Nah itu jangan lupa untuk minum obat itu. Jangan lupa, nggak boleh lupa. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Gejala awalnya bagaimana, Dok? Gejala awal dari talasemia ini biasanya orang dengan gejala anemianya. Jadi kadang-kadang kalau dia kena di anak-anak, misalnya anak-anak ada yang kena di umur, kemarin paling kecil saya dapat pasien dari dokter Tami itu 4 bulan. 4 bulan, Dok? 6 bulan, 4 bulan. Ada juga yang kena di setahun. Tapi tadi saya bilang ada juga yang ketahuannya di remaja ya. Gejalanya gejala anemia. Kalau anak kecil biasanya gejalanya anaknya nggak mau makan, lemes, pucat. Nah kalau usia-usia sekolah anaknya tidak lemes, loyo, nah kalau kayak gitu kulit kelihatan lebih pucat, gejala-gejala anemia. Nah itu harus cepat dipastikan memang benar dia anemia atau tidak, dan nanti dicari sebabnya. Begitu. Untuk talasemia itu screening awal adalah kita periksa HB. Jadi kita periksa HB-nya betul kurang atau tidak. Setelah diperiksa HB nanti ada pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah dia talasemia atau tidak. Namanya kita ada pemeriksaan elektroforesa HB, itu bisa dikerjakan di sini. Sebagian ada yang dirujuk parsial ya. Tapi kita bisa fasilitasi dari rumah sakit, laboratorium di rumah sakit Cianjur ini. Oke. Dokter, nggak kerasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol seputar talasemia loh, Dok, nggak kerasa ya. Tadi asik sekali ngobrolnya. Jadi kita tahu tentang talasemia, jenis-jenisnya, pengobatannya, dan lain sebagainya. Dokter, sebelum kita pamit, adakah pesan-pesan yang mau dokter sampaikan sebagai bagian dari Hari Talasemia ini? Pesannya sih tadi sudah sebagian disampaikan ya. Intinya memang untuk pasien-pasien talasemia yang sudah terdiagnosa sebagai talasemia, sebagai TLR katanya istilahnya, jangan putus asa, jangan bosan, jangan capek berikhtiar, karena memang itu yang akan memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien talasemia. Jadi jangan bosan untuk datang untuk menjalani transfusi. Cuma memang itu kendala juga ya, ada beberapa yang jauh rumahnya, Cianjur Selatan juga ada. Jadi itu suatu tantangan, tapi mudah-mudahan tetap dikasih kelancaran jalan untuk selalu berikhtiar datang ke rumah sakit Cianjur. Yang kedua, selain transfusi tadi kelasi besi juga jangan lupa selalu diminum. Bosen pasti, enak pasti ngelihat obat-obat itu karena harus diminum tiap hari dengan jumlah tertentu. Tapi ingatnya bahwa obat-obat tersebut yang akan membantu mengurangi komplikasi yang timbul. Itu untuk pasien-pasien talasemia, tetap semangat. Untuk yang belum, jangan sampai ada lagi pasien talasemia. Dulu tahun 2001 kan kita jargonnya pengen talasemia itu zero grow talasemia. Memang itu sesuatu yang besar sekali impiannya, mudah-mudahan bisa tercapai bahwa jangan sampai ada pasien talasemia yang baru lagi di kita. Tadi dengan screening premarital. Jangan lupa periksakan darah sebetulnya untuk kita yang merasa normal juga atau keluarga terdekat dari pasien-pasien talasemia untuk melakukan screening dini. Itu sebenarnya ada programnya, kemarin ada dari Depkes, dari Kemenkes lewat Puskesmas bekerja sama dengan beberapa rumah sakit melakukan screening pada keluarga terdekat dari pasien talasemia. Dan itu saya pikir untuk yang tidak terjangkau oleh fasilitas mungkin lebih berinisiatif untuk mengerjakan tes-tes screening premarital tersebut. Betul, mungkin satu lagi juga, Dok ya. Mungkin untuk warga Cianjur yang di lingkungan sekitarnya, keluarganya, temannya, sahabatnya mungkin, atau tetangganya juga yang mungkin di lingkungan sekitarnya itu adalah pasien talasemia, jangan lupa tetap diberi semangat dan diberi doa. Betul. Ya. Semoga selalu sehat. Amin, gitu ya. Dan tetap diberi kesabaran untuk senantiasa melaksanakan
serangkaian pengobatan gitu ya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk menjelaskan ngobrol-ngobrol seputar talasemia hari ini. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Dan selalu maksimal dalam memberikan tindakan-tindakan kepada pasien-pasien dokter. Amin. Gak lupa terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah join di live Instagramnya RSUD Sayang, juga yang setia menonton. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang Cianjur, dan like, comment, subscribe di channel YouTube RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Waktunya kita pamit. Saya Grisela Dita dan juga dokter Tuti sekali lagi. Semoga kita bisa kembali menyapa lagi, kembali bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Salam somya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.